A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus TKM Masjid Nurul Iman, juga para asatidz, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan, dan kita berharap mudah-mudahan segala ketetapan-ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bertemu lagi setelah berapa bulan? 2 bulan ya, bulan Ramadan dan bulan Syawal ya. Kita tawakuf karena memang kebiasaan biasa di bulan Ramadan difokuskan pada ibadah-ibadah seperti membaca Quran dan sebagainya. Maka kemudian kegiatan-kegiatan pengajian memang umumnya di mana-mana ditawakufkan. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa tempat yang tidak mentawakufkan pengajian, karena memang justru bulan Ramadan adalah saat di mana amalan sunnah bernilai wajib, amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Dan sebenarnya mengaji itu, menuntut ilmu itu bukan sunnah tapi wajib. Maka sebenarnya kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala wajib kalau tidak menuntut ilmu wajib yang 70 kali lipat kalau tidak di bulan Ramadan. Maka walaupun umumnya pengajian-pengajian tawakuf, tapi ada beberapa tempat, beberapa masjid itu yang tetap hanya menggeser-geser saja gitu. Dan biasanya waktu subuh tuh waktu aman. Beda kalau pengajiannya maghrib dan isya, ya itu bisa dipindahkan ke subuh ya. Maka ya sebenarnya ini kesempatan emas ketika kita mengaji itu, kita niatkan menuntut ilmu, maka subhanallah ya, itu mendapatkan fadilah yang luar biasa. Kemarin waktu saya khutbah di sini, MC saja sudah menyampaikan bahwa ya hadis Nabi yang populer, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kan hadis yang sudah sering kita dengarkan, sudah sering disampaikan oleh para mubalik. Maka berarti kalau di bulan Ramadan fadilah mendapatkan jalan menempuh ilmu tersebut ya, menempuh ke surga tersebut, maka nilainya menjadi 70 kali lipat lagi. Begitu dahsyatnya. Demikian ya. Maka baik, itu sekedar pengantar saja. Mari kita masuki kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita pengajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah.
kepada musonib, penyusun daripada kitab ini, dan juga kepada para guru yang menjadi mata rantai sampainya sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan suratul Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasul Masirah, hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasul Masirah, bi barakatihim wa karamatihim ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya Nawawi radhiyallahu, ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimah, Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimah, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus rahimahumullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masuk pada hadis Arba'in Nawawi yang ke-9 tentang menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'atum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasaratu masailihim wa tilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kamu terhadapnya, hendaklah kamu meninggalkannya, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu, menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terkenal, yaitu Abi Hurairah. Ini adalah nama kunyah beliau. Jadi orang Arab sudah biasa ya memiliki nama kunyah, yaitu julukan. Bahkan Nabi kita pun lebih sering dipanggil dengan nama kunyahnya di tengah kaumnya. Selain sebutan ya Rasulullah, maka beliau lebih sering dipanggil ya Abal Qasim. Itu namanya kunyah ya, julukan. Jadi biasanya disandarkannya kepada anak pertama. Khusus Abi Hurairah, ya Abu Hurairah ini disandarkannya kepada hewan peliharaannya. Ya, jadi arti Hurairah itu artinya adalah kucing kecil begitu. Biasanya nama kunyah ini disandarkan kepada anak pertama ya. Kecuali Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, beliau tidak melahirkan putra Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah pernah suatu saat pun ingin punya nama kunyah. Ketika sahabat-sahabat wanita yang lain punya nama kunyah, kan kalau laki-laki awalnya Abu, kalau perempuan Ummu, ya. Maka Sayyidah Aisyah minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang memiliki kunyah, aku tidak punya, apa kunyahku? Maka Rasulullah menyebutnya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Tapi Abdullah ini bukan putra Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah tidak berputra dari Rasulullah. Tapi keponakannya, ya, anaknya Sayyidah Asma binti Abu Bakar ada menikah dengan Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Maka ya, yang disebut dengan Abdullah dalam Ummu Abdillah ini adalah Abdullah bin Zubair. Jadi khusus Sayyidah Aisyah penyandarannya karena dia kepingin punya nama kunyah.
ya, tapi karena tidak punya putra maka disandarkan pada ponakannya Ummu Abdillah. Nah, Abu Hurairah pun begitu ya, disandarkan kepada karena dia dulu ketika waktu suka menggembala itu ada kucing suka ditaruh di pohon kalau malam, takut nanti mungkin diterkam oleh hewan-hewan buas, nanti kalau pagi diambil lagi begitu ya. Atau ada juga riwayat yang lain, suatu saat dia memasukkan anak kucing kecil ke dalam gulungan lengannya, maka kemudian ketika bertemu Rasulullah melihat ya ada seperti yang menggemblung atau menggembluk lah di sini di lengannya itu. Ditanya, apa itu wahai Abdurrahman bin Sahar ya? Maka dikatakan, apa itu ya? Oh, ini anak kucing, dikeluarin. Kalau bahasa Arabnya hirotan, anak kucing kecil ya. Lalu kemudian Rasulullah langsung memanggil dengan ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Dan senang sekali nih Abu Hurairah mendapatkan nama kunyah tersebut, sehingga nama ini yang kemudian digunakan oleh Abu Hurairah ketika beliau ada riwayat yang menaruhnya di tangan itu. Jadi ada riwayat ketika beliau ditanya sendiri, beliau jawabannya dulu ketika menggembala suka naruh di pepohonan. Tapi ada riwayat yang lain yang Rasulullah bahkan bertanya pada Abu Hurairah ketika di tangannya itu dia menaruh seekor kucing kecil. Ya. Yang jelas Abu Hurairah itu baru datang ke Madinah itu 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah, antara 4 sampai 3 tahun. Tapi luar biasanya beliau ketika datang kepada Rasulullah itu bahkan kemudian menghabiskan waktunya untuk benar-benar itu mengikuti Nabi, kemanapun Nabi itu diikutin oleh Abu Hurairah. Sehingga walaupun fase kehidupannya bersama Rasulullah hanya 4 atau 3 tahun saja, maka Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 10 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan yang paling banyak adalah Abu Hurairah ya, 5.374. Nah, ini yang memegang terbanyak rekor ya. Lalu di nomor 2-nya adalah sahabat Ibnu Umar ya. Abdullah Ibnu Umar ini 2.630. Dan langsung jauh nih dari angka 5.000-an langsung ke angka 2.000-an ya, 2.630. Maka kemudian yang nomor 3 adalah sahabat Anas bin Malik ya, 2.286. Nah, ini sahabat Anas bin Malik. Barulah kemudian itu Sayyidah Aisyah 2.210, urutan keempat ya. Lalu urutan kelimanya adalah Ibnu Abbas ya. Ini ya, 1.660. Lalu setelah Ibnu Abbas ini yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang keenamnya sahabat Jabir bin Abdillah. Ini sahabat Jabir ini 1.540. Baru yang ketujuhnya Abu Sa'id Al-Khudri ya, 1.170. Lalu kemudian yang ini adalah Abdullah bin Amru bin Al-As, ini adalah 700. Lalu kemudian Sayyidina Umar ya, 538, dekat sama Sayyidina Ali, 537, selisih 1 dengan Sayyidina Ali, 536 ya. Jadi bayangkan, ini bahkan Abu Hurairah itu hampir 10 kali lipatnya daripada apa yang dihafalkan atau disampaikan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hanya 500-an sahabat-sahabat besar. Bahkan Abu Bakar Siddiq hanya 200-an. Riwayat itu dalam hadis 200 berapa, 260 berapa gitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Makanya kemudian banyak kalangan-kalangan orientalis yang kemudian menjadikan sebab ini untuk kemudian mendiskreditkan Abu Hurairah ya. Dianggap, apa iya nih Abu Hurairah dalam waktu rentang hanya 3 tahun 4 tahun saja itu kok bisa sampai menghafalkan ribuan hadis.
Sedangkan para sahabat-sahabat yang bahkan lebih panjang, bahkan dari kecilnya bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq kan dari muda, ya. Ternyata kan cuma sedikit, 200-an hadis. Nah, saya pernah melihat di YouTube itu analogi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz UAS itu memberikan analogi yang luar biasa. Beliau bilang begini, saya punya sahabat teman dari kecil, ya, yang dari teman bermain dari kecil, ya. Lalu kemudian saya punya mahasiswa yang memang saya tugaskan untuk atau merekam apa yang saya sampaikan. Maka mana yang akan lebih banyak dihafalkan? Tentu oleh mahasiswanya begitu. Nah, itulah contohnya Abu Hurairah. Jadi ketika datang itu memang walaupun hanya 3-4 tahun dia sengaja memposisikan dirinya memang sebagai penuntut ilmu. Dan memang Abu Hurairah itu tinggalnya adalah di selasar Masjid Nabawi, bergabung dengan para ahlu sufah, termasuk ahlu sufah. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah ketika datang ke Masjid Nabawi, orang-orang fakir, ya, lalu kemudian mereka tidak punya tempat tinggal, disediakanlah sebuah tempat oleh Rasulullah yang dikenal dengan nama sufah. Maka mereka disebut dengan nama ahlu sufah, begitu. Kalau sekarang posisinya itu di belakang posisi makam Rasulullah, di belakang pas banget di kotakan makam Rasulullah, sebelah kanannya kan Raudhah nih. Nah, di belakang makam itu ada panggung kecil, ya, itu panggung kecil itu dulu adalah sufah. Sama seperti Raudhah, kaum muslimin pun orang-orang yang haji dan umroh itu banyak yang bertabarukan mengambil barokah. Hanya kalau di sufah itu tidak ada penjagaannya, maka siapapun boleh masuk situ. Dan kalau sudah di situ biasanya itu nggak ada pembatasan waktunya. Beda sama di Raudhah, ya. Kalau Raudhah dulu kan orang berebutan masuknya. Kalau sekarang sudah menggunakan pakai tiket dengan aplikasi, ya. Aplikasi itu. Jadi menggunakan tasrih namanya, ada tasrihnya. Tasrih itu tiket tapi berupa aplikasi. Sudah ada jamnya, ada waktunya, begitu. Tapi jadi tidak terlalu seperti dulu. Dulu kan berebutan, benar-benar berebutan. Oh, pakai sel-sel begitu, ada berapa sel, ya, satu sel dibuka orang masuk, ditutup, ya, kemudian antre berikutnya, sel ini dibuka, masuk lagi, begitu. Sampai nanti berebutan masuk ke yang Raudhahnya. Tapi kalau di sufah enggak. Jadi siapapun yang datang duluan bisa duduk di situ, bisa berjam-jam, ya, baca Quran. Nah, ini sufah. Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang ahlu sufah. Nah, ini sekedar pengetahuan tentang perawi dari hadis ini, ya. Nah, hadis yang tadi kita simak ini punya dasar kuat di dalam Al-Quran. Nah, ini dasar kuatnya adalah surat Al-Hasr ayat 7, ya. Nah, ini firman Allah, ya. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya, di surat Al-Hasr ayat 7. Jadi hadis tadi itu kan dari lisannya Rasulullah, merupakan penegas lagi dari firman Allah dalam surat Al-Hasr, ya. Maka inti daripada matan daripada hadis tadi, intinya adalah tentang bagaimana ketaatan kita dalam menerima larangan dan perintah dari Rasulullah. Pokoknya kalau Rasulullah larang, maka tinggalkan, ya. Kalau Rasul perintahkan, lakukan semampunya. Nah, kenapa demikian? Karena setiap larangan, ya, dalam kaidah usul fikih ini ada kaidah al-aslu fin nahyi litahrim. Jadi asal daripada larangan itu maka dia berhukum haram. Walaupun menurut para ulama tidak setiap larangan itu otomatis menjadi haram. Ada juga walaupun sigotnya bentuknya larangan, tapi kemudian dia dihukumi makruh saja. Tapi kalau bentuk larangannya sharih jelas, menggunakan kalimat-kalimat
kalimat nahi, ya larangan secara jelas nahi, maka dia akan menjadi haram. Dan setiap yang haram itu, maka kaidahnya adalah kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Maka setiap larangan ini punya konsekuensi mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tadi kata Nabi, tinggalkanlah. Maka menurut para ulama ditegaskan tinggalkan sepenuhnya untuk larangan. Ya. Adapun yang namanya perintah, sama seperti tadi, seperti kaidah, setiap perintah ini, maka kaidah usul fikihnya, maka dia pada prinsipnya dia berhukum wajib. Itu kalau perintah-perintah yang jelas, ya. Walaupun kemudian ada yang sigotnya bentuknya perintah, tapi kemudian hukumnya menjadi sunnah. Nah, jadi setiap larangan ini pada prinsipnya dia berhukum haram, tapi kemudian ketika ada pertimbangan-pertimbangan nas-nas yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya, maka menyebabkan tidak otomatis menjadi haram, dia menjadi makruh. Seperti hal juga perintah, kalau hanya secara sorry saja, maka otomatis setiap perintah berhukum wajib. Sampai ada keterangan-keterangan yang lainnya ketika dilihat, ketika dikompromikan, oh ternyata ini perintah, tapi tidak menjadi berhukum wajib, maka dia menjadi sunnah. Jadi prinsipnya gitu dua, larangan itu bisa haram dan makruh, perintah itu bisa wajib dan sunnah. Nah, maka setiap wajib itu mendatangkan pahala dari Allah. Karena itulah kemudian kita diperintahkan untuk berupaya untuk meraihnya. Namun dalam hal ini, itulah kebijaksanaan Rasulullah, ada tambahan, ya, lakukan semampu kalian, mastata'tum, begitu. Lakukan semampunya. Beda dengan larangan. Tadi larangan Nabi tidak mengatakan tinggalkan semampunya, walaupun sebenarnya dalam prakteknya kita pun nanti akhirnya ketika meninggalkan perintah pun ya berdasarkan kemampuan kita juga. Berbeda-beda juga ya kemampuan orang dalam menahan dirinya menghadapi larangan Allah. Tapi secara prinsipnya yang Rasul sampaikan, urusan larangan tinggalkan sepenuhnya. Urusan perintah lakukan semampunya. Karena tadi perintah itu kan ada yang walaupun ada wajib, ada sunnah. Ini kan merupakan peluang kita mendapatkan pahala. Nah, ketika itu ada orang yang memang dia benar-benar kemampuan atau motivasi ibadahnya luar biasa, kemampuan fisiknya juga ya, semangat dan juga kemampuannya luar biasa, maka ada yang bisa benar-benar full semua amalan wajib dan amalan sunnah. Tapi ada juga orang yang kemudian kemampuannya berbeda-beda, sehingga kemudian orang itu akan melakukan ya tadi sebatas kemampuannya. Maka Nabi katakan tadi, urusan perintah lakukan semampunya. Kemudian terkait dengan penyandaran pelaksanaan perintah ini, ketika kita melakukan ketaatan, melakukan perintah menjauhi larangan, tapi disandarkan kepada pribadi Rasulullah, artinya kita melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah, maka itu ya ada juga bentuk ketaatan juga kepada Allah. Jadi ada bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, ada kepada Allah. Walaupun prinsipnya taat kepada Rasulullah juga taat kepada Allah. Tapi kemudian ada pemilihan istilah. Kalau penyandaran kita bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, maka itu disebut dengan nama ittiba. Ya. Maka orang yang ittiba, yang ikut kepada Rasulullah ini, maka dia juga menjadi syarat, sebenarnya syarat dia dalam rangka bisa mencintai Allah. Kan ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Maka katakanlah jika kamu ya mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Maka mengikuti Rasul, mengikuti Nabi ini berarti termasuk syarat kita bisa mencintai Allah. Karena jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Maka mengikuti Nabi, ya kita melakukan ketaatan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tapi disandarkan kepada pribadi Rasulullah, namanya ittiba, itu juga menjadi syarat mencintai Allah. Adapun melaksanakan perintah dan menjauhi larangan disandarkan langsung kepada Allah, ya dalam pengertian benar-benar kita benar-benar dalam rangka melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan, maka itu namanya disebut dengan nama takwa, ya.
Makanya kan definisi takwa itu ya adalah kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya begitu. Nah, orang yang bertakwa ini pasti innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa akan dicintai Allah. Ya, sedangkan orang yang ittiba merupakan syarat mencintai Allah. Itu hubungan korelasinya ketika kita sandarkan ya ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau disandarkan kepada pribadi Rasulullah disebut dengan ittiba. Kalau langsung disandarkan kepada Allah namanya takwa. Maka itulah cara kita pada prinsipnya meraih cinta Allah. Karena tidak mungkin kita mendapatkan cinta Allah atau tidak mungkin dicintai Allah kalau tidak kita awalnya dulu mencintai Allah. Karena biasanya dalam ayat-ayat itu Allah lebih merupakan memposisikan zatnya ya sebagai reaksi. Contoh, faskuruni askurkum, berzikirlah kepadaku maka aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita dulu nih yang secara kehambaan, walaupun secara hakikatnya kita bisa berzikir kepada Allah pun atas pertolongan Allah, atas karunia Allah, atas taufik dan hidayah Allah. Tapi seolah-olah dari sisi kehambaan dulu nih yang mulai. Ya, berzikir kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yan surkum. Hai orang yang beriman, maka tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Begitu. Jadi dari hamba dulu yang mulai. Seolah-olah aksi dari hamba dari kita, maka Allah memberikan reaksi. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, harus juga menjadi hamba yang mencintai Allah. Dan syarat kita mencintai Allah itu adalah ittiba, ikut kepada Rasulullah dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini terkait dengan matan hadis tentang perintah dan larangan. Tapi dalam matan hadis yang tadi kita simak tersebut juga ada pernyataan bahwa di antara penyebab kehancuran umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi-nabi mereka. Nah, karena banyak nanya nih, ya. Jadi banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka. Berbeda, ya. Nabinya nyuruh A, lakukannya B, atau mendebat dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika orang banyak bertanya, ini tanda tidak mau, ya. Nanya-nanya itu kadang untuk mengulur-ngulur waktu, artinya dia enggan. Maka sebenarnya dia malas untuk melakukan. Nah, umat itu berani berselisih kepada nabinya, itu tanda apa? Tanda sok tahu, maka tanda sombong, ada kesombongan di dalam diri mereka. Ini yang paling jelas dalam kasus ini adalah kisahnya Bani Israel. Ya, di Al-Quran kan jelas ini Bani Israel ya. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71 ya. Ketika Nabi Musa berkata, sesungguhnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Prinsip awalnya, dasarnya perintahnya sederhana nggak? Sederhana. Hai kaumku, kata biasa Nabi Musa gitulah kira-kira ya, sembelihlah oleh kalian sapi betina. Seandainya mereka langsung melakukan ini, perintah ini gampang nggak dilakukan? Gampang. Lalu perintahnya sederhana, sembelih sapi betina. Pakai nanya dulu ya. Mereka berkata ya, apakah kau ingin menjadikan kami menjadi orang-orang yang bahan ejekan, bahan olok-olokan? Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut, ya, dari menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Lalu mereka berkata lagi, ya, kata mereka, tanyalah ya kepada Tuhanmu bagaimana penjelasan tentang hal ini, ya. Artinya seperti apa nih jadi sapi yang dicari tadi? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu yang tidak tua, tidak juga muda, ya, ada di antara keduanya di pertengahan. Kan jadi susah nih. Artinya kalau tadi sapi apa aja, sapi betina, mau umur berapapun, sekarang umurnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Bikir itu perawan, jadi bukan sapi yang belum pernah kawin, istilahnya yang bikir.
Kemudian masih nanya lagi, ya, tentang warnanya. Bagaimana warnanya? Dijawab lagi Nabi Musa. Warnanya adalah sofra'u, warnanya adalah kuning, ya, kuning tua yang orang yang melihatnya itu menjadi senang melihatnya. Jadi kuningnya anggaplah kuning warna kuning keemasan, ya. Ya, kuning tua tapi membuat senang orang yang melihatnya. Ketika sapinya bagus banget nih. Jarang-jarang lihat sapi kayak begini kan begitu tuh, ya. Masih juga nanya lagi. Dijawab lagi oleh Nabi Musa, ya. Mereka nanya lagi kemudian, apa gambaran? Katakan lagi bahwa sapi itu, ya, sapinya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, ya, dan juga tidak pernah mengairi ladang. Kelihatannya sapinya itu terlihat sehat, ya, dan juga kemudian tidak ada belang-belang di tubuhnya. Kan makin susah lagi. Begitu makanya. Jadi ini gara-gara apa? Banyak nanya, gitu. Jadi sebenarnya kalau datang perintah dari Nabi, dari Rasul pun langsung dilakukan. Dan ini pernah juga Rasulullah itu ketika sahabat Rasul mengatakan, ya, Allah mewajibkan kepada kalian itu melakukan ibadah haji. Ada sahabat yang nanya kemudian, ya Rasulullah, kewajiban haji itu seumur hidup sekali atau setiap tahun? Nabi diam. Dia nanya lagi, ya Rasulullah, kewajiban haji itu seumur hidup sekali atau setiap tahun? Nabi tetap diam. Baru setelah dia ketiga kali nanya, baru Nabi menjawab, seandainya aku mengatakan iya ketika itu, pasti langsung dia menjadi wajib untuk kalian setiap tahun. Maka kemudian apa yang aku sampaikan, lakukan saja, kata Rasulullah begitu. Ini penguat juga dengan hadis yang tadi, yang hadis yang ke-9 tadi, ya. Jadi ketika datangnya sebuah perintah dari Rasul, ya, maka lakukan. Termasuk juga kalau kita dari guru, ya, khususnya yang mengamalkan amalan-amalan riyadoh, ya, dari guru. Kalau bagi yang mengamalkan ilmu-ilmu tasawuf itu biasanya paham tuh, ketika guru memberikan riyadoh, ya, kadang setiap orang itu berbeda. Misalnya ada 2 murid diberikan oleh gurunya mengamalkan ayat tertentu, yang si fulan disuruh langsung aja dia mengamalkan membaca sekian ratus atau sekian ribu misalnya. Tapi ada yang lain kemudian disuruh mengamalkan sambil puasa. Yang dapat pertama ngedengar temannya disuruh puasa, nanya lagi kepada gurunya, wahai Pak Kiai, ya, kok dia pakai puasa, apakah saya pakai puasa juga? Maka menjadi wajib dia puasa. Padahal awalnya enak nggak? Enak. Nah, terkadang begitu. Terkadang seorang guru itu melihat nih, wah ini kapasitas orang ini dalam proses tazkiyatun nafsnya ini, ya, mungkin dia hanya dengan cukup mewiridkan saja terjadilah proses di dalam dirinya, tazkiyatun nafs. Tapi ada orang yang satu lagi, ini syahwatnya besar nih. Maka dalam proses tazkiyatun nafsnya nggak cukup dia dengan hanya mewiridkan saja, dia harus sambil puasa, begitu. Itu gambarannya. Biasanya begitu, ya. Para ulama-ulama yang sufi itu melihat murid itu masing-masing. Maka kita jangan melihat kepada orang lain nih. Kalau disuruh sama guru itu lakukan, langsung lakukan. Maka itu sama. Kalau kita langsung lakukan enak. Tapi kalau pakai nanya dulu, pakai puasa enggak, maka menjadi wajib puasa. Yang tadi enggak wajib puasa menjadi wajib. Nah, ibaratnya nantang begitu. Dikasih amalnya sudah enak, enggak perlu pakai puasa, ya, dalam proses tadi tazkiyatun nafs tersebut, ya, dalam proses riyadoh tadi, ya, maka dia nanya. Nah, inilah intinya penjelasan tentang hadis yang tadi sama-sama kita simak. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ada waktu, sekitar 10 menit, ya, sebelum waktu syuruk. Ya, ya. Atau ada yang lain tanya? Nggak ada? Ya, inilah gambarannya. Jadi ketaatan kita, sekali lagi, ya. Nah, hadis ini juga kemudian bagi sebagian ulama juga menjadi penjelas daripada hadis yang sebelumnya tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Jadi bid'ah itu kan man ahdasa fi amrina haza, ya, siapa yang melakukan perintah laisa lahu minhu fahuwa radun. Siapa yang melakukan mengada-adakan suatu hal yang tidak ada perintah kami terhadapnya, maka itu tertolak. Atau man amila, siapa mengamalkan laisa lahu minhu fahuwa radun. Siapa yang mengamalkan sesuatu, ya,
yang tidak bagian daripada kami, maka itu adalah bid'ah. Maka ada yang menganggap kemudian dengan hadis ini mengartikan bahwa bid'ah itu adalah segala hal yang tidak ada contohnya atau tidak dilakukan oleh Rasul. Lalu kemudian mengeneralisir bahwa pokoknya apa yang nggak ada contohnya, yang nggak ada apa yang dilakukan Rasul, langsung tertolak, langsung dilarang misalnya. Tapi para ulama kemudian mendasarkan lagi kepada hadis tadi nih, hadis yang ke-9 tersebut. Yang jelas sampai katakan, apa yang aku larang maka tinggalkan, apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Maka hadis ini menjadi penjelas tadi, pembatas. Tidak selalu apa yang tidak dilakukan Rasulullah atau tidak ada contohnya menjadi sama sekali terlarang gitu. Ya. Nah, contoh apa? Contohnya misalnya dalam peristiwa sejarah kan ada pembukuan Al-Qur'an. Ya, menjadikan mushaf, ya. Dalam proses menjadikan mushaf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sempat loh menganggap bahwa proses penulisan Al-Quran ini termasuk bid'ah ketika setelah terjadinya perang Yamamah. Dengan perang Yamamah ini adalah 70 orang para sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal. Maka Umar khawatir nih, wah ini kalau setiap perang sampai kemudian ya terbunuhlah sekian sahabat penghafal Al-Quran, lama-lama nanti habis nih penghafal Al-Quran. Kalau nggak ada yang hafal Al-Quran lagi, ini Al-Quran bisa hilang nih. Nah, begitu. Maka Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq selaku khalifah, selaku kepala negara. Umar meminta Abu Bakar Siddiq membentuk panitia penulisan Al-Quran. Walaupun ketika itu Al-Quran sudah ditulis, tapi berserakan di berbagai media. Ya, ada yang di pelepah kurma, ada yang di lauh. Ada lauh itu kayak semacam tanah yang dikeraskan, ya, kemudian diburatlah tulisan tersebut. Ada yang ditulang-tulang, ya. Jadi di berbagai media berserakan. Nah, usulan Umar itu dikumpulkan menjadi satu mushaf, menjadi sebuah kitab. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq ketika itu? Aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Berarti Abu Bakar Siddiq menganggap tulisan Al-Quran awalnya bid'ah nggak? Bid'ah. Dan mengaku seolah terlarang. Aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Dan kemudian Umar memberikan argumentasinya sampai Abu Bakar Siddiq berubah pikiran. Sehingga menunjuk Sayyidina Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia penulisan Al-Quran. Begitu. Nah ini dan para ulama menjadikan hujah berdasarkan hadis tadi yang argumen ke-9 itu, yang benar-benar tidak boleh itu ketika jelas ada larangan dari Rasulullah. Hanya karena Rasul tidak melakukan atau tidak ada contoh, tidak otomatis itu menjadi suatu hal yang terlarang. Nah, itulah pembatasan bid'ah itu di situ. Sepanjang hal itu tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih nas-nas yang lain. Jadi tetap dasarnya itu. Maka kemudianlah berdasarkan hadis ini juga, maka kemudian bid'ah itu ketika dijadikan sebuah definisi, memang dia hal yang baru, ya, dalam masalah agama. Tapi yang jelas penambahannya dengan ayat ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang membatasi hadis yang tentang bid'ah pada Arba'in Nawawi yang keempat itu termasuk hadis ini, gitu. Sehingga tidak otomatis suatu hal yang baru, suatu hal yang tidak dilakukan Rasulullah, maka dia langsung berstatus hukumnya bid'ah dolalah. Maka dilihat lagi ada nggak penyimpangan atau larangan Rasulullah dalam, atau ada nggak syariat yang dilanggar begitu. Ketika tidak ada, maka ya itu tidak termasuk bid'ah yang dolalah. Kalaupun dikatakan bid'ah hal yang baru, tapi masuknya bid'ah hasanah. Seperti apa? Seperti contohnya sholat tarawih berjamaah, walaupun sudah dilakukan Rasulullah. Tapi kan Umar sendiri yang mengatakan, ketika melihat, saya pernah menceritakan kan, ketika Umar datang ke Masjid Nabawi melihat banyak orang yang sholat, tapi kok sholatnya masing-masing, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Sholat sih sholat, penuh sih penuh Masjid Nabawi, tapi sholatnya masing-masing. Ya, karena memang Rasulullah kan melakukan sholat qiyam Ramadan atau tarawih itu hanya 3 kali seumur hidupnya beliau. Maka kemudian Umar melihat itu, lalu menunjuklah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya, sebagai imamnya dan menyatukan semua dalam satu imam. Nah, ini kan berarti kan kebijakan Umar selaku khalifah. Lalu ketika Umar sudah melihat lagi orang beramai-ramai melakukan sholat tarawih berjamaah, maka Umar mengucapkan ni'mal bid'ah hazihi.
sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Tapi maksud bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Dia memang bid'ah, dia memang hal yang baru, tapi bukan bid'ah yang dolalah, bukan hal baru yang sesat, bukan yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Maka Umar mengatakan ni'mal bid'ah hazihi. Sebaik-baiknya bid'ah, sebaik-baiknya hal yang baru, maksud Umar begitu. Jadi bukan bid'ah dalam pengertian yang melakukan hal baru yang terlarang. Maka sekali lagi hadis yang ke-9 ini menjadi pembatas dari bid'ah dolalah. Jadi tidak setiap hal yang baru yang tidak ada contohnya otomatis menjadi bid'ah yang dolalah. Karena jelas ini, yang benar-benar dilarang itu apa yang ada larangan. Ketika ada larangan tinggalkan sepenuhnya. Tapi ketika perintah lakukan semampunya. Baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Boleh terkait dengan hadis ini atau hal yang lain juga boleh. Yang penting biar ada dinamikanya, kan kalau ada tanya jawabnya, diskusinya lebih enak pengajian itu kalau ada dinamikanya, ada diskusinya. Bu, silakan Bu. Silakan, ada? Boleh hal yang lain juga boleh. Biar ada dinamikanya, ada diskusinya. Karena ini secara matannya sudah saya sampaikan ya. Jadi memang demikianlah apa yang saya pahami dari guru-guru yang pernah menyampaikan tentang hadis ini ya. Walaupun memang saya juga dulu nggak sama ngajinya, saya nggak mondok, saya ngajinya jiping, ngaji kuping. Tapi memang dari kecil ngaji gitu ya. Dari kecil memang ngaji. Termasuk ketika kuliah dulu suka ngaji ke Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Tebet. Saya dulu kan tinggal di Rawabuaya Cengkareng, kuliahnya di Unkris, Krisno Dipayana. Jadi dari Rawabuaya, Jakarta Barat, Cengkareng ya ke sini ya ke Pondok Gede. Nah itu kalau Sabtu sore ya saya berangkat ke Tebet Utara ngaji sama Habib Ali Abdurrahman Assegaf, Sayyidil Walid ya. Nah, itu kira-kira dari tahun 99 sampai tahun 2002 lah, 3 tahun itu. Karena saya udah mulai sibuk kerja ketika itu, akhirnya nggak sempat lagi tuh. Ketika sebelumnya kuliah itu kan ya. Pokoknya siap Sabtu saya ke sana ke Habib Ali Abdurrahman Assegaf. Ketika itu ketika saya ngajinya lagi pembacaan kitab Syaroful Ummah Al-Muhammadiyah. Itu kitabnya Sayyid Alawi Al-Maliki yang tadi itu ya, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang tadi ada fotonya di pampang itu kitabnya Syaroful Ummah Al-Muhammadiyah, kitab tentang kumpulan hadis ya. Ketika saya datang ngaji itu yang dibahas kitab itu. Tapi kemudian sampai kemudian saya tidak ngaji lagi, pas saya datang lagi 2005 udah ganti kitab. Dan ketika datang itu Masya Allah ya, ada sebuah pengalaman menarik, itulah mungkin seorang ulama ya, yang saya menganggap mungkin beliau bisalah min auliyaillah. Karena saya sudah bertahun-tahun nggak datang, dan saya paham kalau ngaji dengan beliau itu selalu kalau pembacaan kitab sebelum dimulai, pasti beliau akan menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh. Kalau kita sebut manakib, tapi manakib ulama beda-beda. Kan umumkan kalau manakib, misalnya manakib Syekh Abdul Qadir, yang kisahkan hanya Syekh Abdul Qadir. Dia menceritakan kisah ulama-ulama soleh siapa aja. Jadi sebelum baca kitab itu selalu membaca kisah-kisah dulu. Tapi ketika saya tahun 2005 saya datang, ya, itu saya sudah berarti dari 2002, udah 3 tahun kan nggak datang lagi, saya datang. Ketika itu beliau mengatakan begini, para hadirin, pada jamaah, mungkin kali ini saya akan berbeda, nggak akan seperti biasanya. Saya akan membahas tentang akikah, dan saya kaget Masya Allah. Kenapa? Karena ketika saya datang itu saat istri saya sedang mengandung anak saya sudah 9 bulan lebih. Memang setelah itu adalah itu sekitar 7 hari kemudian, seminggu kemudian anak saya lahir. Jadi saya kagetnya gitu, Masya Allah, dalam hati saya, Tuhan Habib, saya udah 3 tahun nggak datang nih. Ketika datang, beliau kayak ngasih persiapan nih. Nih bocah yang dulu sering datang lagi nih. Anaknya dikit lagi mau lahir. Maka beliau biasanya baca kisah-kisah langsung ngomong gini, para hadirin, kali ini saya menyampaikan hal yang berbeda. Saya akan membahas tentang
akikah, dan beliau bahas sebelum baca kitab yang akan dibaca akikah secara detail, dan saya langsung menangis. Masya Allah, mudah saya diaku guru, diaku murid Tuan Habib gitu kan, karena saya nganggap ini berarti min auliyaillah. Ini bocah yang dulu datang baru datang lagi, dan sekarang anaknya mau 9 bulan, dan benar pulang dari seminggu anak saya lahir, dan saya melakukan akikah benar-benar sebagaimana beliau sampaikan. Misalnya kalau akikah itu ya nanti tulangnya jangan dipecahkan kayak gitu-gitu kan. Akikah itu kalau kurban kan mentah, akikah itu mateng, pokoknya macam-macam lah apa yang beliau sampaikan itu jadi dasar saya. Itu Masya Allah, itu pengalaman ya ketika saya ngaji dengan beliau, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya Bukit Tebet Utara itu ketika saya dari kuliah sampai saya lulus sampai menjelang kerja, ketika kerja udah lama nggak ke tempat beliau lagi. Tapi itulah pengalaman ya, pengalaman. Jadi saya bersyukurnya walaupun saya ngaji Jiping, tapi hari ini saya ketemu dengan termasuk ulama-ulama min auliyaillah, termasuk dengan guru saya yang saya anggap sebagai guru utama ya, Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin Pangersa Abah Anom, itu sebagai guru hal saya. Ya, itu saya banyak belajar dengan guru, tapi ini guru utama saya yang menata lah. Dengan beliau itulah kemudian belajar ini ditempatkannya di sini, ini seperti guru yang menata semua ini ya. Itu guru utama saya Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, dia dengan nama Pangersa Abah Anom itu. Demikian. Nah, ini sekedar silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Kaitannya dengan bid'ah nih Tad. Ya, memang bid'ah kan dalam hal ini memang yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Namun kaitannya dengan hukum bid'ah. Ya. Tolong Pak Ustaz jelaskan kaitannya dengan hukum bid'ah yang mungkin hukumnya haram, ada pula yang mengatakan mubah, bahkan ada pula yang mengatakan sunnah dan wajib, ya, dan makruh. Ya, mungkin kita tolong kaitannya secara umum bid'ah yang berkaitan dengan ibadah dan akidah hukum yang haram itu tadi. Iya. Silakan Pak. Sebentar, dia ada kalimatnya, ada saya ada ya, pada prinsipnya kalau bid'ah itu adalah bid'ah yang dolalah, maka dia menjadi haram. Karena pelaku bid'ah dolalah itu menjadi apa? Dia keluar dari Islam, dia menjadi kafir. Itulah mengapa ketika kita mengatakan orang itu melakukan bid'ah, sama juga menuduh dia melakukan sebuah kekafiran. Itulah yang ulama nggak sembarangan menuduh orang diklaim dengan sebutan bid'ah. Sebenarnya saya ada hadisnya tentang bahwa orang yang kalau salah ini. Nah ini ya, Riwayat Ibnu Majah ya. Allah tidak menerima dari pelaku bid'ah puasanya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, belanja dan keadilannya. Nah ini Riwayat Ibnu Majah. Artinya begini, yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah bid'ah tadi, bid'ah yang dolalah. Adapun ketika tadi dikatakan bid'ah yang wajib itu gini, ada hal baru yang wajib tadi terkait dengan penulisan Al-Quran misalnya ya. Dia memang hal yang baru, tapi ketika melihat kondisi itu, maka hal baru menjadi wajib. Pengertian hukum wajib ini kenapa? Karena setiap apapun di dalam dunia ini nggak akan lepas daripada 5 hukum, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Termasuk nikah, yang sering dicontohkan tuh nikah. Ya, bagi orang yang sudah masanya waktunya untuk menikah, ada rezekinya, ada kemampuan, dan bahkan kemudian dia juga kalau tidak menikah itu dia libidonya, syahwatnya besar, ya, bisa terjerumus kepada zina, maka ketika itu menikah baginya menjadi wajib. Tapi ada orang yang tadi dia menikah itu, tapi dia belum punya kemampuan nih, ya, untuk menikah nih, ya, menikah, maka dan dia juga termasuk orang yang kemudian rajin melakukan puasa, hasilnya tidak besar. Maka bagi dia kemudian menikahnya ketika itu secara hukumnya menjadi sunnah. Kemudian juga orang menjadi pilihan nih ketika dia kemudian kondisinya di bawah ini lagi, maka kemudian apa ya contoh yang dia mungkin menikah, tapi dia gini, dia dibolehkan ketika itu
atau mungkin dia menjadi mubah, dia boleh ketika itu juga boleh tidak, dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada juga yang kemudian yang menjadi makruh ketika misalnya niat menikah itu misalnya dalam rangka nanti nikah itu apakah nanti misalnya dia sengaja menikahi yang tidak sesuai dengan misalnya mencari popularitas, misalnya saya menikahi orang ini misalnya artis sih biar saya populer misal, atau dia menikah niat menyakiti, kalau menyakiti malah menjadi haram. Sengaja dia menikahi orang tapi dia dendam nih, nanti udah gue nikahin gue siksa nih, kan jadi istri gue kan terserah nih begitu. Nah itu menjadi apa nikahnya? Maksudnya begitu. Jadi memang dalam segala hal di dunia itu tidak lepas daripada lima hukum Islam. Maka bid'ah pun begitu. Jadi bid'ah suatu hal yang baru maksudnya. Hal misalnya contoh Rasulnya, ketika memang dia ada dasarnya dan kuat dan sebagainya, ya, maka kemudian hal yang baru ini memang harus dilakukan nih, walaupun tidak dilakukan oleh Rasul. Contoh tadi penulisan kitab, penulisan mushaf, maka dia statusnya walaupun dia bid'ah hal yang baru, tapi menjadi wajib. Ini ya, kemudian mungkin sunnah lain lagi. Jadi memang kalau ini harus ada kondisi-kondisinya yang menyebabkan dia tidak seperti itu, tapi kemudian menjadi sunnah. Jadi maksud hukum itu bukan berarti yang sudah jelas dianggap bid'ah. Misalnya gini, hal yang baru sudah jelas dolalah nih, misalnya sholat zuhur 5 rakaat nih, kita dengan alasan apapun, mau serajin apapun, setakwa apapun, lagi rajin pengen ibadah, masa cuma 4 rakaat, saya bikin 5 rakaat, selama-lamanya hal seperti itu bid'ahnya adalah bid'ah dolalah begitu. Nah yang dolalah nggak berubah nih, gitu. Tapi yang wajib tadi sepanjang tidak ada tidak ada pelanggaran syariat gitulah itunya, maka dia kembali kepada 5 hukum tadi, tinggal dilihat dengan kondisi-kondisinya begitu ya. Jadi bukan berarti ada bid'ah yang dolalah menjadi wajib, enggak, tetap yang dolalah ya dolalah, yang sesat tetap sesat, tapi ada hal-hal yang baru malah diharuskan gitu, maka diharuskannya sampai dia seolah berstatus hukum menjadi wajib. Jadi yang dolalah selamanya dolalah ya. Nah, maka itulah kenapa para ulama nggak gampang nih menganggap orang itu bid'ah ya, karena orang yang bid'ah itu konsekuensinya ini berarti orang yang bid'ah sama juga dengan dianggap keluar dari Islam. Menganggap orang bid'ah sama juga takfiri, menuduh orang menjadi kafir. Jadi nggak sembarangan ulama kenapa nggak berani ngecap orang menjadi bid'ah, karena ada ini konsekuensi dari hadis ini gitu. Walaupun ini maksudnya tentu kepada bid'ah dolalah. Maka kita nggak gampang nih untuk hal-hal yang ibaratnya hanya misalnya gini tahlilan, itu kan khilafiyah ya. Bagi yang yang memang bersandar dengan tekstual, dia nggak mau selama-lamanya tahlilan itu. Tapi bagi yang menganggap tahlilan itu prinsipnya berdoa, mendoakan, dan tidak ada pelanggaran syariatnya misalnya, maka di ulama yang membolehkan. Maka untuk hal yang sifatnya sebatas tahlilan ini, ya, ketika kita menganggap bid'ah, sama juga menganggap orang itu melakukan sebuah kekafiran. Maka ulama itu nggak sembarangan mengklaim itu sebagai sebuah bid'ah. Kecuali yang jelas dolalah seperti tadi, ya begitu. Kira-kira begitu, Pak? Begitu. Cukup ya? Baik ya, ini saja kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahualam tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.